Jadi tumbal jika Anda berani berbaju hijau di pantai selatan. Berdasarkan keyakinan atau mitos yang beredar di sebagian besar masyarakat pesisir pantai laut selatan, kita dilarang menggunakan baju atau pakaian berwarna hijau. Aturan larangan atau pamali ini lebih populer di sebagian besar masyarakat Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Diyakini pula bahwasanya salah satu akibat apabila larangan ini berani kita langgar, maka kita bisa menjadi tumbal Ratu Laut Selatan. Mengapa demikian? Berikut ini penjelasan dari Papi Pria atau Pria Siva Akasa. Larangan berbaju hijau di pantai Laut Selatan. Menurut pandangan Papi Pria, larangan bagi kita untuk tidak berpakaian warna hijau ketika kita berkunjung ke pantai Laut Selatan. Hal ini bisa dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu penjelasan secara spiritual dan penjelasan secara ilmiah atau ilmu pengetahuan. Larangan berbaju hijau di pantai Laut Selatan. Penjelasan secara spiritual. Ada beberapa inti penting dari sudut pandang spiritual bahwasanya kita dilarang berbaju atau berpakaian warna hijau, yaitu 1. Warna hijau identik dengan baju kebesaran Ratu Laut Selatan. 2. Bagi yang melanggar bisa terseret arus Laut Selatan. 3. Kepercayaan atau mitos ini sudah ada sejak zaman Sultan Agung. Larangan berbaju hijau di pantai Laut Selatan. Dari sudut pandang spiritual terkait dengan warna hijau yang identik dengan baju kebesaran Ratu Laut Selatan ini, beredar luas di dalam masyarakat pesisir Laut Selatan Pulau Jawa bahwasanya ketika kita sedang berkunjung di pantai Laut Selatan, maka kita dilarang atau pamali menggunakan baju atau pakaian berwarna hijau. Mengapa kita dilarang keras berbaju atau berpakaian warna hijau? Menurut mitos atau kepercayaan masyarakat di pesisir pantai Laut Selatan, apabila kita berani memakai baju berwarna hijau, maka tindakan ini bisa dianggap sebagai suatu penghinaan atau dianggap sebagai suatu tantangan kepada penguasa Laut Selatan, dikarenakan warna hijau ini identik dengan warna pakaian kebesaran penguasa Laut Selatan. Dengan demikian, tindakan kita berbaju hijau ini bisa membuat marah sang penguasa Laut Selatan tersebut. Dalam hal ini, penguasa Laut Selatan ada beberapa versi dan beberapa sebutan seperti Nyi Roro Kidul, Nyai Roro Kidul, Nyi Blorong, Kanjeng Ratu Kidul, dan sebagainya,
di mana setiap daerah di pesisir pantai Laut Selatan memiliki julukan yang berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya yang berkembang di wilayah tersebut. Larangan berbaju hijau di pantai Laut Selatan. Dari sudut pandang spiritual terkait perihal bagi yang melanggar bisa terseret arus Laut Selatan. Adapun akibat yang akan ditanggung oleh orang yang melanggar aturan pamali ini, yaitu bagi mereka yang berani berpakaian warna hijau ketika berkunjung di pantai Laut Selatan, maka orang tersebut akan hilang terseret oleh ombak Laut Selatan dan dibawa ke kerajaan sang penguasa Laut Selatan sebagai tumbal, baik berupa tumbal pesugihan maupun tumbal oleh kepentingan penguasa Laut Selatan itu sendiri. Entah orang yang dijadikan tumbal itu akan dijadikan apa di kerajaan tersebut, tidak ada penjelasan terkait hal tersebut. Sebagai informasi tambahan, konon penguasa Laut Selatan cenderung lebih menyukai laki-laki sebagai korban atau tumbal pesugihannya. Larangan berbaju hijau di pantai Laut Selatan. Penjelasan secara spiritual terkait dengan keyakinan dan mitos ini sejatinya sudah ada sejak zaman Sultan Agung. Keyakinan atau mitos terkait larangan atau pamali memakai baju atau pakaian berwarna hijau ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Kemungkinan besar keyakinan atau mitos ini sudah ada dari zaman Sultan Agung, di mana di zaman pemerintahan Sultan Agung sudah muncul kepercayaan akan adanya penguasa Laut Selatan, dalam hal ini Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul. Larangan berbaju hijau di pantai Laut Selatan. Penjelasan secara ilmiah atau secara ilmu pengetahuan. Berikut ini inti dari penjelasan secara ilmiah atau ilmu pengetahuan mengapa kita disarankan untuk tidak menggunakan baju berwarna hijau ketika kita bermain di pantai. 1. Warna hijau serupa dengan warna air laut. 2. Air laut terkadang berwarna hijau karena proses organisme. 3. Jangan berpakaian warna hijau untuk memudahkan penyelamatan. 4. Hal ini berlaku juga untuk baju berwarna putih atau berwarna biru. Larangan berbaju hijau di pantai Laut Selatan. Penjelasan secara ilmiah atau ilmu pengetahuan perihal warna hijau serupa dengan warna air laut. Sejatinya, ada suatu penjelasan secara ilmiah mengapa kita disarankan untuk tidak berbaju atau berpakaian warna hijau ketika kita berkunjung ke pantai. Dan anjuran ini pun sebenarnya juga berlaku di semua jenis pantai, tidak hanya di sekitar pantai Laut Selatan di Pulau Jawa saja. Penjelasan secara ilmiah
mengapa kita disarankan untuk tidak berbaju atau berpakaian warna hijau ketika kita bermain di pantai adalah supaya warna baju kita tidak berbaur atau serupa dengan warna air laut, sehingga keberadaan kita nantinya sulit terlihat ketika tengah berada di laut. Kadangkala, dalam kondisi tertentu, air laut bisa berubah menjadi hijau atau biru kehijauan. Larangan berbaju hijau di pantai Laut Selatan. Penjelasan secara ilmiah atau ilmu pengetahuan perihal air laut terkadang berwarna hijau karena proses organisme. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya warna air laut itu tidak selamanya berwarna biru. Terkadang air laut bisa berwarna hijau atau biru kehijauan, bahkan jika cuaca sedang buruk dan ada badai, warna air laut bisa berwarna gelap dan menghitam. Air laut bisa berwarna hijau atau biru kehijauan disebabkan oleh suatu proses organisme yang mengandung zat klorofil atau zat hijau daun. Zat klorofil yang dikandung oleh berbagai macam organisme yang ada di dalam laut tersebut akan memantulkan warna hijau, sehingga membuat air laut bisa berubah warna menjadi hijau atau biru kehijauan. Larangan berbaju hijau di pantai Laut Selatan. Penjelasan secara ilmiah atau ilmu pengetahuan perihal janganlah berpakaian warna hijau dengan tujuan untuk memudahkan penyelamatan. Sangat disarankan agar kita tidak berbaju warna hijau ketika kita sedang berada di laut. Hal ini agar memudahkan memberi pertolongan atau agar kita mudah ditemukan ketika kita terhanyut terbawa ombak lautan. Karena warna baju hijau yang kita kenakan tersebut akan berbaur atau bercampur menyatu dengan warna air laut, sehingga keberadaan diri kita nanti akan sulit dipantau atau dilihat oleh pihak-pihak yang hendak berupaya menolong kita, terutama apabila mereka melihatnya dari jarak jauh. Larangan berbaju hijau di pantai Laut Selatan. Penjelasan secara ilmiah atau ilmu pengetahuan ini juga berlaku untuk baju berwarna putih dan baju berwarna biru. Sebenarnya, larangan atau lebih tepatnya berupa himbauan ini juga berlaku untuk baju berwarna putih atau baju berwarna biru laut dengan alasan yang serupa dengan baju berwarna hijau. Baju berwarna putih cenderung berbaur dengan warna buih ombak, sedangkan baju berwarna biru cenderung menyatu dengan warna dominan air laut. Dengan demikian, apabila kita memakai baju berwarna putih atau baju berwarna biru, maka hal ini pun akan berpotensi menyulitkan pihak-pihak yang hendak melakukan penyelamatan untuk bisa mendeteksi keberadaan diri kita ketika kita terhanyut di tengah laut, disebabkan warna baju yang kita kenakan tersebut akan berbaur atau bercampur dengan warna air laut. Dengan adanya penjelasan
dari sudut pandang ini, bagaimana dengan pendapat Anda, para netizen yang budiman? Apakah Anda lebih percaya dari sudut pandang spiritual, ataukah Anda lebih percaya dari sudut pandang ilmiah? Atau mungkin bahkan Anda percaya dari sudut pandang keduanya? Silakan ketik di kolom komentar ya.